Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah boros baterai. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa channel ini di subscribe, kemudian di like dan di komen juga ya. Jadi gini guys, kita sebagai orang awam ya, kalau handphone kita itu yang kita gunakan waktu kita sedang menggunakan handphone, terus tiba-tiba handphone kita boros, nah kita pasti berpikir nih, ini pasti handphonenya rusak, ya pasti baterainya rusak, gitu. Nah, namun perlu teman-teman ketahui, nah baterai boros ini sendiri memang itu biasanya memang adalah suatu kerusakan, atau bisa jadi sebenarnya bukan kerusakan, ya itu ada satu kebiasaan yang tidak tepat. Tetapi ini biasanya yang jadi masalah adalah di sini kerusakan boros ini bukan hanya di baterai aja, karena kita sebagai pengguna itu selalu berasumsi kalau misalkan baterai boros itu pasti masalahnya di baterai yang rusak dan harus diganti baterai, ya. Tetapi ya yang perlu teman-teman ketahui di sini sebenarnya sebelum teman-teman menjudge handphonenya teman-teman ini rusak di baterai, ya teman-teman harus paham dulu, ya. Jadi karena sebenarnya bisa jadi handphone teman-teman itu tidak rusak. Ya, oke. Jadi kita bahas satu persatu ya apa aja sih penyebab handphone itu boros, ya. Oke, yang pertama ya. Yang pertama itu adalah masalah penggunaan yang tidak tepat. Jadi yang saya bilang maksudnya tidak tepat itu adalah kalau misalkan teman-teman menggunakan handphone secara berlebihan untuk main game online ataupun nonton video streaming ya non-stop, kemudian dengan pengaturan cahaya yang full, yang tinggi, apalagi tidak pakai headset, menggunakan speaker, itu menambah beban. Apalagi ini streaming atau online ya, online atau streaming, dan itu menggunakan paket data. Jadi itu menyebabkan handphone teman-teman ini boros atau cepat habis untuk baterainya. Jadi ingat kalau misalkan teman-teman menggunakan handphonenya teman-teman itu untuk main game, kemudian atau untuk nonton video streaming, kemudian tiba-tiba loh kok handphone saya cepat ya habis baterainya gitu ya. Jadi ini adalah kejadian yang normal ya. Teman-teman bisa analisa pada saat teman-teman ngerasa handphone teman-teman itu boros baterainya. Nah, coba teman-teman lihat dulu deh di pengaturannya. Apakah handphone teman-teman ini membuat di pengaturan kontras cahayanya yang full atau tidak, kemudian internetnya itu jalan atau tidak, kemudian stabil atau tidak. Poin yang kedua, tadi sudah saya singgung sedikit, itu adalah masalah jaringan yang tidak stabil. Ya, di video-video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan untuk masalah baterai panas ya. Jadi yang menyebabkan baterai panas itu salah satunya adalah masalah jaringan yang tidak stabil. Jadi untuk masalah jaringan yang tidak stabil ini sendiri itu bisa menyebabkan panas dan boros. Jadi termasuk. Jadi teman-teman coba cek untuk jaringan internet yang teman-teman gunakan itu stabil atau tidak. Bisa jadi itu karena tidak stabil, handphonenya teman-teman itu bisa panas dan boros pastinya. Kalau sudah panas pasti boros. Itu biasanya kalau jaringan tidak stabil. Kemudian yang ketiga. Nah, masalah yang ketiga memang ada masalah di baterainya itu sendiri. Jadi, memang kebanyakan kalau misalkan handphone yang boros daya dalam tanda kutip itu rusak handphonenya, itu biasanya di baterai. Ya, kalau misalkan memang handphonenya teman-teman itu masih dalam masa garansi, silahkan datang ke service center di brandnya masing-masing untuk melakukan yang namanya klaim garansi. Karena kalau misalkan klaim garansi tidak dikenakan biaya pastinya. Tapi kalau misalkan sudah lewat masa garansinya, yaitu saya kembalikan ke teman-teman lagi, terserah mau perbaikan di mana, mau perbaikan di service center resmi atau mau perbaikan di luaran, di konter luaran, itu saya kembalikan ke teman-teman ya. Ya bisa jadi itu memang karena masalah di baterai sih kalau misalkan handphone boros. Yang keempat ya, selain masalah di baterai, handphone yang boros daya itu biasanya juga ada masalah di komponen lain. Jadi ingat ya, kalau misalkan handphone teman-teman itu memang mengalami kerusakan boros daya, jangan langsung di-adjust itu di baterai ya. Lebih baik itu langsung dibawa ke ahlinya, ke teknisi atau ke service center.
Karena mereka bisa mengecek masalahnya itu ada di mana. Karena apa? Karena untuk masalah boros daya ini sendiri, itu penyebabnya bukan hanya di baterai. Bisa jadi penyebabnya itu karena ada di bagian mesinnya yang bermasalah. Kemudian bisa jadi ada masalah di bagian kabel penghubung. Ya, kabel penghubung itu biasanya nanti teknisi tahu sih. Intinya sih kabel penghubung antara bagian mesin, ya antara bagian mesin dan bagian baterainya ya, itu penghubungnya, pokoknya seperti itu. Nah, itu yang bermasalah. Kemudian bisa jadi karena di bagian komponen lainnya, ya. Ada komponen-komponen lainnya itu yang menyebabkan handphone teman-teman itu boros ya. Jadi ingat, untuk masalah boros ini sendiri itu bukan hanya di baterai aja yang bermasalah, tetapi bisa jadi di komponen-komponen yang lainnya penyebabnya. Karena itu saya pernah dapat sharing juga ya dari teman-teman teknisi di service center, masalah boros daya ini sendiri. Nah, mereka beranggapan itu masalahnya ada di baterai, tapi ternyata setelah pergantian baterai itu tidak menyelesaikan masalah, tetap masih boros. Dan ternyata itu harus digantikan komponen yang lainnya. Jadi ingat, kalau misalkan case-case seperti ini, itu teman-teman jangan langsung ngejudge ya, karena kalau misalkan handphone teman-teman itu yang sudah tidak bergaransi lagi, ini yang menurut saya agak gimana ya, karena pasti membutuhkan biaya. Dan kalau misalkan kita nggak teliti dari awal, maksudnya kita nggak menanyakan secara detail dari awal kerusakan apa-apa aja, itu takutnya nanti yang dirugikan itu adalah teman-teman semua gitu. Karena apa? Misalkan saya contohkan begini, ada satu kejadian sih, memang ada satu kasus ya. Pertama itu sebagai pengguna, kita pengguna awam, kita beranggapan ini ini baterai yang bermasalah. Kita datang ke servis gitu kan, kita bilang ke teknisinya, "Bang, ini handphone saya rusak, handphonenya boros, kalau dipakai itu boros, cepat drop baterainya," gitu kan. Kemudian teman-teman bilang langsung, ini masalahnya di baterai, saya mau ganti baterai. Kemudian ya sebagai teknisi di counter-counter ya mereka langsung terima aja gitu dong ya, pastinya gitu. Oh iya, langsung digantikan baterai, karena kan itu permintaan dari kita gitu. Itu permintaan dari kita. Ya langsung digantikan baterainya. Oke, mungkin beberapa saat itu normal, tetapi kemudian setelah pergantian baterai kita sudah pakai, udah bawa pulang ke rumah, ternyata setelah dipakai beberapa saat itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, masalahnya muncul lagi gitu. Boros dayanya itu muncul lagi setelah diganti baterai, dan setelah dicek ulang lagi itu ternyata masalahnya itu ada di bagian komponen mesin. Ya, komponen mesin atau komponen yang lainnya. Oke, mungkin masalah biaya saya nggak ngomongin itu terlalu mahal atau gimana ya, cuman yang saya tekankan di sini adalah sayang dong kita itu melakukan 2 kali perbaikan gitu loh. Ya sia-sia gitu. Jadi salah diagnosa aja sih di awal gitu. Karena apa? Ya kita yang tidak ngerti, kita yang awam, kita beranggapan itu handphone bermasalah di baterai, tapi ternyata bukan masalah di baterai gitu kan, tapi ternyata masalahnya itu ada di bagian yang lainnya. Kalau misalkan seandainya dari awal kita menanyakan ke teknisinya, "Bang, ini rusaknya apa ya kira-kira?" Pasti itu teknisinya langsung ngecek, ini masalahnya ada di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, di situ kita hanya sekali melakukan perbaikan aja. Jadi lebih untuk analisanya sih seharusnya sih bisa lebih ini lagi ya, diperkuat lagi gitu. Karena apa? Ingat, satu permasalahan itu biasanya itu bukan hanya satu komponen yang biasa rusak. Itu sih. Memang kalau masalah boros ini sendiri, keseringan itu memang ada masalah di baterai gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan itu ada masalah di komponen yang lainnya. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau masalah boros itu bukan di baterai ya, bisa jadi itu tadi masalahnya di pengaturan, itu masalahnya dari penggunaan yang tidak tepat tadi saya bilang, yang untuk main game atau misalkan nonton video streaming atau video online, kemudian memang jaringan yang tidak stabil. Nah, kalau misalkan case-nya seperti itu biasanya handphonenya tidak rusak. Cuman kebiasaan kita aja yang harus diperhatikan, jangan terlalu sering. Kemudian kalau misalkan jaringan internet yang nggak stabil, coba ganti ke provider yang lain yang lebih stabil biar handphonenya nggak panas dan boros ya. Kemudian kalau misalkan memang ada masalah di handphonenya itu sendiri, apakah itu masalah borosnya di baterai atau di komponen yang lainnya, itu kita jangan langsung ngejudge itu masalah di baterai, tapi langsung tanya yang ke lebih ahlinya ya, kecuali teman-teman ahli ya.
atau teman-teman itu sebagai teknisi. Ya itu oke, mungkin teman-teman bisa menganalisa masalahnya di mana. Cuman kan kebanyakan kita sebagai pengguna tok gitu, kita nggak ngerti bagian dalamnya itu bagaimana gitu kan. Jadi ya itu solusi sedikit dari saya kalau misalkan teman-teman mengalami masalah boros daya ini. Semoga info ini membantu ya untuk teman-teman yang menemukan masalah yang sama ya. Jadi untuk teman-teman yang memang mengalami masalah atau memang ada temannya yang mengalami masalah yang sama, itu bisa ikuti panduan saya. Dan kemudian kalau misalkan memang teman-teman ada masalah yang lainnya, itu boleh dicek di video-video yang sebelum-sebelumnya di channel ini. Kemudian kalau misalkan memang belum ada teman-teman jumpa masalah dan belum pernah diulas di channel ini, ya mohon di komen, nanti saya akan coba buat video di video-video selanjutnya. Oke, kemudian teman-teman jangan lupa untuk di subscribe ya. Mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar lebih berkembang, dan kemudian ya semoga info-info yang ada di channel ini ya itu semuanya bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih.